Shalom semuanya dan selamat datang di Mekorot. Saya Rabbi Shapira dan setiap pekan kita melihat para syiot bersama-sama untuk mendapatkan pemahaman mesianik tentang hari-hari terakhir. Pekan ini kita berada di Parashat Tazria dan Metzorah, dua porsi yang tampaknya sedikit membingungkan. Apa hubungan anak di awal Parashat Tazria yang lahir ketika ibunya dibiarkan najis sampai ia menerima nama yang ada hubungannya dengan orang kusta yang kita baca di parasha berikutnya, khususnya di pasal 14. Lihatlah di awal pasal 14, kita membaca inilah Torah tentang penderita kusta. Penderita kusta yang dibahas di pasal 14 adalah anak yang lahir di pasal 13. Jadi kita harus memahami hubungan antara keduanya. Perhatikan sesuatu di pasal 13. Pasal itu berbicara tentang seorang penderita kusta yang lahir dan namanya adalah Adam. Penting bahwa namanya adalah Adam dan bukan Enosh. Ini adalah gambaran tentang Mesias. Ketahuilah, kata Adam adalah kata sandi untuk Mesias. Adam, Daud, dan Masyiach. Dalam konteks Yesaya 53, para rabi menghubungkan penderita kusta atau yang disebut sebagai sarjana penderita kusta dalam Yesaya 53 dengan parasha pekan ini, Tazria dan Metzorah. Jadi, perhatikan bahwa anak yang lahir di awal parasha Tazria adalah penderita kusta yang kemudian menjadi Masyiach. Alasan mengapa saya pikir ini sangat penting bagi kita hari ini adalah karena ada sebuah paradoks dalam Torah di sini. Dikatakan di sini, inilah Torah tentang penderita kusta pada hari pentahirannya. Ini adalah paradoks pertama. Jika dia masih penderita kusta, mengapa membicarakan tentang hari pentahirannya? Ketahuilah, kita harus membuat perbedaan antara penderita kusta, penyakit kusta, dan pernyataan dia telah disembuhkan. Ketiganya tidaklah sama. Kata yang digunakan di sini dalam bahasa Ibrani tahara berbicara tentang pernyataan kalau ia telah menjadi tahir atau bersih. Dia telah disembuhkan sejak lama. Hal yang sama berlaku untuk Masyiach. Orang-orang sering bertanya, apakah Masyiach masih seorang penderita kusta hari ini? Ataukah dia bukan penderita kusta? Nah, Yeshua ketika dia naik ke surga tentu saja bukan lagi seorang penderita kusta. Tetapi bagi Israel dia masih dianggap sebagai penderita kusta bahkan hingga hari ini. Dan hari taharanya para rabi mengatakan adalah hari penyataan Sang Mesias. Pikirkan tentang Zakaria pasal 12 yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan mereka akan meratapinya seperti meratapi anak tunggal. Ini adalah konsep yang serupa. Tahara adalah sesuatu yang terjadi secara eksternal dan bukan dilakukan oleh si penderita kusta itu sendiri, melainkan dilakukan oleh imam besar. Siapa yang diwakili oleh imam besar? Imam besar mewakili Israel dan bangsa Yahudi. Dan Israel sendiri, misalnya dalam Keluaran pasal 19, disebut Mamleket Kohanim, Vegoy Kadosh, sebuah kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Sekarang perhatikan paradoks kedua di sini. Dikatakan di sini, Vehuva el Hakohen. Kata huva, jika saudara memecahkannya, itu adalah kata yang sangat menarik. Di dalamnya terdapat kata ba. Sebagian besar dari saudara pasti sudah familiar dengan parashat Bo. Apa itu Bo? Bo adalah perintah untuk datang. Jika saudara sebut ba, itu berarti seseorang yang datang dengan kemampuannya sendiri dan kekuatannya sendiri. Tapi jika saudara menyebut huva, artinya saudara meletakkan kata hu sebelum huruf bet dan alef, itu berarti seseorang yang datang bukan dengan kekuatannya sendiri dan bukan dengan kemampuannya sendiri. Pada dasarnya yang dikatakan oleh Torah kepada kita adalah bahwa seseorang harus meninggalkan perkemahan untuk membawanya ke perkemahan. Lihat ini luar biasa. Kata vuhuvah yang merupakan bentuk orang ketiga, oleh pihak ketiga dia akan dibawa ke perkemahan. Dan mengapa dia perlu datang ke perkemahan itu? Dengarkan bagian kedua ayat ini.
Dan dia tentu saja, saya menyampaikannya secara paraphrase. Saudara bisa membacanya sendiri di pasal 14. Dan dikatakan imam besar pergi keluar perkemahan. Dan dia melihat penyakit kusta yang telah ditahirkan. Tunggu sebentar, saya benar-benar tidak mengerti. Dikatakan bahwa dia dibawa. Kita punya paradoks yang nyata di sini karena di satu sisi dikatakan bahwa dia dibawa ke perkemahan, tetapi kemudian dikatakan bahwa imam besar pergi keluar perkemahan. Kita harus memahaminya dalam konteks nubuat. Pada dasarnya yang dijelaskan oleh Khazal kepada kita adalah, lihat, imam besar tidak mungkin benar-benar pergi keluar perkemahan sepenuhnya. Dia tidak dapat meninggalkan apa yang disebut syetak eruf. Jadi yang akhirnya terjadi adalah mereka membawanya ke pinggiran, ke suatu tempat di mana imam besar bisa datang dan melihatnya, lalu mengatakan kasyer atau tidak kasyer. Disinilah kita perlu membawa Yeshua. Itulah tekum eruf. Dikatakan dalam Brit Hakadasha, dalam Kisah Para Rasul pasal 1, bahwa orang percaya berjalan seperjalanan hari Sabat. Kenapa? Karena ada wilayah. Ada ukuran matematis tentang apa itu seperjalanan hari Sabat yang secara tradisional merupakan Torah lisan. Itu berasal dari sana karena tidak ada dalam firman Elohim yang tertulis. Hal yang sama berlaku bagi Masyiach. Kita harus membawanya kembali ke perjalanan hari Sabat. Saya percaya bahwa jika kita membawanya ke perjalanan hari Sabat, kita membawanya ke arena, ke wilayah itu. Mari kita sebut wilayah itu sebagai Yudaisme. Yudaisme itu sendiri akan menemuinya di tengah jalan. Saya benar-benar percaya itu. Kuncinya adalah jangan menempatkannya di tempat yang terlalu jauh. Metzorah yang disebut Nagua tentu saja mengutip Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5. Kita mengetahui bahwa Talmud membuat hubungannya, Midrash membuat hubungannya. Tapi dia tahir, dia sudah tahir sejak awal. Namun Israel tetap harus mengucapkan Baruch Habab Shem Adonai. Saudara lihat apa yang terjadi di sini. Imam besarlah yang harus menerima dia kembali ke dalam perkemahan untuk melakukan pidayon dan mengatakan Baruch Habab Shem Adonai. Tugas kita hari ini adalah mempelajari Yudaisme sedemikian rupa sehingga kita bisa membawanya kembali ke eruf Yudaisme, tchum eruf Yudaisme, agar dia dan seluruh Israel dapat mengucapkan Baruch haba Bashem Adonai. Mari kita bekerja untuk hal ini. Demikianlah mekorot untuk pekan ini.